Ini alhamdulillah ikut ngaji di depan ini sudah nang Mekah kabeh, keren termasuk relevan kabeh terus. Masuk bojo kula wis nang Mekah. Bangun kemarin saya ikut ngelepas saya ke Mekah. Ini tahun ini berhasil paling banyak keluarga kula haji. Bojo kula bule-bule kula misanan to haji. Kula gentenan kok abot ngaji. Dadi kula iki tawani kaji. Apa jane dadi pegawai kaji. Wae ngurusi wong-wong kaji. Kula coba kapan-kapan aku yo kaji sing. Tapi kula wis kaji kapan-kapan. Yes. Penting nak kangen haji. Tapi ini nembe tren sing arep-arep lagi do kaji. Ulang lagi ya. Hajja yahuju hajja. Maknane napa? Al-qasdu. Ngono ya. Umrah maknane ngrameni. Tawaf maknane muter. Nah sehingga sa'i ruwono tenan ya. Sa'i itu di bahasa Quran enggak ada, yang ada tawaf. Coba ya dengerin ayat apa? Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Terus faman hajjal baita awi atamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Sa'i itu kalau di fikih kan sa'i, lari-lari kecil antara sofa dan, tapi di Quran itu bahasa sa'i enggak ada, yang ada bahasa apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu tawaf. Karena siklusnya begini, dengerin ya. Ini misalnya sofa. Ini sofa, ini marwah. Rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini. Agak ujung darat misalnya seret ke sini. Terus kan agak muter begini. Agak muter terus kembali lagi ke sini. Intinya mahalul dhahab ketika dari sofa ke marwah di satu titik. Dari marwah ke sofa ke titik yang lain. Jadi kesannya membentuk lingkaran. Nah berhubung lingkaran disebut tawaf muter. Malah istilah Quran fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Dikatakan sa'i, sing jenenge sa'i itu agak keras. Kalau kamu maku biasa, bahasa Arabnya apa? Masa, apa? Tapi kalau maku agak keras, namanya sa'i. Lah jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masyu, tapi apa? Sa'i. Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholat. Ngono kok geger. Lampung NU ramu tuh, wah ke masjid, ke musola maunya apa? Ya maunya supaya tempat sholat banyak kok. Kok geger? Mereka orang maknanya tapi seneng Islam, kok wajib. Misalnya dimangkeli oleh seneng Islam tenanan, didukung gobloknya ya tenanan, jadi angel terang. Kok protes berkorok adat edora banyak. Apa? Masjidnya satu banyak. Sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik satu. Itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu, meskipun buruk di daerah tertentu. Ya lihat konteksnya. Kalau daerah pesantren bau bagusnya banyak musola. Mergo kiai nak ngongkon imam sungkan-sungkanan. Lah misalnya kula terus sampe jamaah nang masjid jamaah terus imame rai-rai Mustofa ini. Apa ngimami meriang mocok keliru kabeh. Nah aku ngimami wong aku derajatku wis akeh kok ambisi dadi imam iku bangkune. Wong kula ora usah imam wis mulya kok ngrebut status imam. Iya nak pengiran darani kalau wong alim imam, nak darani wong rakus. Mana cari bapak itu, cari bapak istiqomah ya apa? Ada yang keterusan ya, itu jenenge ngangkangi, rai istiqomah tapi ngangkangi. Rupanya lo alumni pondok nganggur, gara-gara imamnya masjid istiqomah. Sehingga tidak ada kandidat yang bisa masuk. Lo kecuali istiqomah mulang, lana orang sing wani, aku tak pensiun. Tapi syaratnya level loh. Karena kalau ilmu itu kan kompetitif, memang ada kriterianya. Nah imam masjid kan gampang. Asal Fatihah muni kan selesai. Wong iku wae diulang-ulang. Nah nak maca kitab tiap hari ganti bab. Nah sing ganti gak kredibel ilmu entek rak macet. Tapi aku lah ya siap diganti. Ayo sing penting ngaco. Tak gaji yakin. Tapi nak sekali sholat tak lebok neraka yakin. Lho neraka Kang, maca hukume Allah mek Rasul sallahu taruhane. Aku ratri mau dibaca PK rokok Gusti. Sini-sini uang maca kitab salah. Aku usul yang paling jeru. Oh iya no, misal pengganti Gus Pak ternyata goblok kan murah aku. Jadi terus tenan. Ya ora krono dendam, tapi engko tak sapati, engko nek kesuwen ya. Lucu-lucunan wae no. Nah ini penting saya ngaji itu. Sehingga ketika ada generalisir satu madhab itu bukan bid'ah. Makanya saya itu heran sama madhab sekarang. Setiap kreasinya ulama kok darani bid'ah itu piye.
Sebagian alam itu sudah mangkul, mulai ngaji loh, ben roh. Mangkul itu lafaz yang bisa digeneralisir berdasar makna. Apa? Jadi zaman Imam Haromen itu ngendikan gini, andai kan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka kota lahumul imam masih boleh merangi. Karena harusnya jamaah itu fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda supaya jadi syiar. Kalau nanti nerang noniku, ini bukan berarti saya bela madhab tertentu ormas. Saya tidak punya kepentingan bela ormas tertentu, enggak. Saya ini bela ilmu, titik. Saya itu bela ilmu. Misalnya begini ya, kampung ini apa sih? Berduaan ya. Ini gini soal gereng terus, ngerti ke gereng? Gon pring-pring, apa? Kenapa kok gereng? Sing disone serem, sing biasanya gue negur dua loh. Apa? Winget. Biasanya nih apa mus? Sing kancamu itu biasanya nih. Apa jadi? Gak lah sing winget sing seru, gereng lah carane. Apa gak bisa? Ringen, pokoknya ringen terus pring sing. Nah, ini kan ada masjid berduaan di sini nih. Belakang ini kan ada masjid berduaan. Itu andekan jamaah hanya di sini. Kan kalau ada azan kan setan lari. Jadi saya masuk yang gereng pun, neng wingen. Kamu nang kono dipasang musola, neng pojok-pojok pasang musola, Melayu bingung. Karena apa? Di mana-mana ada azan. Tapi nak neng masjid tok sitok kan azan kan gampang kelari sana dulu gitu. Nanti kembali. Maka setan-setan di daerah pesantren ini saya yakin wis setruk karena lari kemana-mana. Lari kemana-mana tuh dihadang apa? Azan. Azan dintani bare boleh bocah terus. Kadang pujian. Masalahnya pujian yo bid'ah. Bara azan karepe santai-santai, jebule ada wiridan. Jantungan meneh kan. Tapi masalahnya wiridan yo bid'ah. Jadi ini banyak yang menyenangkan setan sebenarnya sedang kritik-kritik ini tuh kan. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu tadi sumia masjidan mergo mahalus sumia musolan mergo tempat sholat. Jadi nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Mau dijaini wong liya terus gawe musola dewi, itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan, karena tadi laisali alimin ayuqallida aliman akhor. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah apa? Sunnatullah. Jajal misalnya ono mursyid mulang ning masjid. Saking tawaduk saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut. Secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan bisa akhir mursyid. Gak bebas ya. Waduh nukus banget. Oh mesti meriang, tak jamin. Wah ini orang urusan sombong-sombongan. Loh, saya pernah, karena ini bukan sombong. Pernah di Masjid Jami' Tuban itu ada acara. Yang ngisi kebetulan teman saya zaman sekolah di Sarang. Itu saya pas itu ya main saja sama anak saya. Karena saya sering dolanan di Tuban. Main keluarga bapak saya di Tuban. Keluar ketemu saya salaman. Lukus kira-kira wis suwi. Wes innalillah musibah. Innalillah musibah. Dia ngrungokno ngaji ku gak ngono. Seneng alhamdulillah. Terus tapi sebagian guru waduh. Jadi sebetulnya saya ingin tawadhu. Lalu berkali-kali saya ingin tawadhu. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau saya masih ingin ngaji. Tapi sing wani sopo itu. Akhirnya mengaji bebamun bebapak karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke kiai konsultasi masih sering, sampai sekarang. Masih sering ditimbali, dijak ngaji masih sering. Tapi masalahnya hanya Mbah Mun sekarang, bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing, saya siap. Saya datang. Tidak mau salah, tak lawan. Tanggap hoax. Oh, tak lawan ya. Tak tahu kok izinan apal Quran binten. Tolong jus, aku tolong pulang. Lereni. Misalnya mulai ya nanti khatam binten. Dari nanti khatam, aku tahu khatam. Oh, gantian tak ulang betul. Karena ini agak profesional, agak profesional. Goblok sih mulang mau ngalim ini enggak. Itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana makmum. Karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawadhu saya tak wujudkan saya jadi makmum. Di mana-mana saya sholat tuh makmum. Wiling-wilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Kan sholat lebih ringan kan, lebih gampang. Karena kalau langsung mulai isya, balai isya tak balik ngaji. Enggak ngarep aku tak jamin. Orang mau pertama wis salah. Qolal Ghazali itu salah. Sing cara aku bener Qolal Ghazali itu. Kayak gue nisbat itu narupa ya. Qolal Bukhari itu bener-bener Qolal Bukhari. Semprit terus.
Apa? Cembrit. Daripada mari fitnah sudah usah ngaji. Tapi yang jelas itu bukan karena keangkuhan. Karena Anda ingin ganggu orang. Apa nggak ingin? Banyak toko-toko Gus. Nah, kan sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang, pasti diundang. Saya itu kiai, tapi saya nggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong. Mubaleknya sebelum acara itu datang ke saya. Gus, tenang, sud kolyak. Sing suatu mubaleknya. Jadi saya bulbet udah, tapi mubaleknya soan. Jadi mesti pesen Gus, tenang, sud kolyak. Tak sama itu kok gambar aku, yakin gambar gue. Ya orang. Ini tak pidato no yang bukan jenengan terus orang jenengan terus piye. Kena lho kesau ben semua kok iya. Kadang sing wete tak Gus ngono mau tak udah ngopo kok gak. Wong kiai niku mayo mulang aneh-aneh. Tentunya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesan tadi. Yang pesan. Ya makanya KB itu proporsional apa? Saya ulang lagi, ini kembali ke mangkulan. Mubalighun maknanya orang yang menyampaikan, karena balagha yubalighu tablighun. Terus penyampai itu disebut mubaligh. Semua itu ada, makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan, maka disebut imam. Orang alim sebenarnya juga imam karena panutan dalam ilmu al-imam al-Ghazali. Itu bukan imam sholat, tapi imam panutan ilmu. Tena Imam Mustafa, Imam Maghrib, orang. Jadi itu semuanya itu ada. Jadi makanya terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir. Karena ini lafadz sing selalu melahirkan satu model. Karena memang lafadznya umum dari alam mangkul. Jelas ya. Dan misalnya sunnatu Rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru, bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita sebagai ulama ya gak wajibno wiridan, supaya gak wiridan ya monggo. Tapi yang menyariatkan wiridan timbang bar sholat langsung HP-an ya dok wiridan, ya sudah gitu aja. Tapi yang kubu sebelah enggak, wiridan gak ada hadisnya. Masa tukang kritik itu ya gak ada hadisnya. Nabi tidak la'anan, tidak tukang kritik, tidak tukang la'an. Tapi terus kowe kiai mursyid terus semangat wiridan, santri ku nak ra wiridan ra santri ku iku ya keliru. Kowe nabi tapi gak aturan. Wong pengiran wajib lho kowe kok. Wajib no dari kitab Sulam Taufik kriminal besar ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kriminal besar dalam ilmu fikih. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena berarti musyarrak bikin syariat baru. Makanya di pondok saya itu saya senang sebagian santri wiridan, sebagian orang tak kandani, sing rodo guri, akan bubar. Ya sunat, dan gue iling-ilingan agak wajib. Nah dulu ngaji di sarang, imamnya sudah bangun, terus separuh musola bubar. Di Lirboyo saya berkali-kali makmum, ya separuh masjid bubar. Gue iling-ilingan, nak wiridan tidak wajib, tapi separuh ya ikut wiridan. Iling-ilingan, nak wiridan sunat. Atau koyo pondok-pondok yang fanatik wiridan koyo berdoain itu ya berat. Ono sing anti wiridan kita, tapi orang anti HP. Bar salam wiridan ra oleh tapi nyalakan HP. Oleh iku hadis enti. Misalnya takon-takonan hadis. Wong ora usah ngono biasa wae. Kayak kula nek biasa wae. Ketemu sampean yo seneng, ketemu sos biasa. Ngene-ngene titipane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kabudhe wiridane umat. Jadi penggali Nabi umat. Lalu gua agar memuangkal sampai nurah situ. Ngereme hati umat wadah. Mangkal lah di depannya Kanjeng. Jadi mangkal loh. Nabi piye nah. Tulangnya ini ya ono ya ora ono berita alim top. Terus nandingi aku tau nak partai politik lho pinter. Nggih kader pinter, ketua umum dia anak buah, Gang Sedelo wis digusur ketua umumnya. Mergo anak buah luwih pinter tadi cepet gaya generasi ku cepet. Kiai ku kelambatan. Partai politik ketua umum biasa gak dikisir anak buah. Berarti cepet kan oleh gaya minterno itu. Minter bodoh ini bora ora pokoknya terus cepat pinter. Gusur kadang ketua umumnya di kudeta. Itu pinter tak goblok. Pinter tapi madorot. Pinter tapi madorot ya. Ya jelas ya. Jadi namanya Nabi dipilihkan Allah. Makanya kayak jo kaget nak. Ono orientalis bilang nggak ada di Taurat itu kata Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad itu kata mangkul apa?
maknanya mangkul itu maknanya. Dan di situ memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas dia terus bener. Itu setelah lah pangeran gak pengen. Terus masalah salah ini yang perlu terang. Ini yang perlu terang. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah. Jadi bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu mendidesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi nggak pernah salah, maka syariat ini nggak akan terjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ya sama rasa takut cara nih gue bisa sekamar gue mesum temen gue. Itu ditakdir. Apa? Ditakdir gini Nabi Yusuf ditakdir dari cadalem. Cadalem artinya sudah di dalam rumah. Mungkin pas ngerusi spray. Nabi Yusuf agak Mustafa guan dengan Nabi Yusuf. Seorang setengah bayar mesti minat. Singkat cerita Zulaikha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf gak mau terus lari. Ya sudah, akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu setengah bayar yang syahwat adalah lari. Ya sudah seperti itu. Kowe ora usah bayangno Nabi kok sak kamar mbek wong wedok itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari. Cara mungkin hanya diceritakan Yusuf lari. Nah kemudian yang namanya lari itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena gamis yang belakang. Nah itu beda dengan Nak Yusuf nakal posisinya madep itu kena gamis berarti minat. Makanya itu yang dipakai ukuran ingkana komisu kudda min kubulin fasodakot wawa minal kadibin wa ingkana komisu kudda min tuburin ya fakadakot wawa minal sodikin. Jadi sebetulnya ilmu reskrim atau ilmu kriminal itu sebenarnya ya ada di Quran. Kalau yang namanya orang lari terus ditarik mesti kena belakang. Berarti bukti Yusuf lari menghindar. Tapi nak misalnya Yusuf di situ ngapain? Swipe. Paham ya? Makanya ilmu kriminal berdasar forensik itu sebetulnya gampang, maksudnya bagi ahlinya gampang. Kemarin Nabi di sini senang gejol-gejolkan. Gejolkan Nabi pinter tadi. Anaknya Nabi Yakub itu pinter kabeh. Ketika sudah menyemplungkan Yusuf dia bahwa ya badil jub, nanti bilang ke bapak bahwa dia dimakan serigala, nyari hewan, entah hewan apa saja, terus darahnya dilumerkan ke bajunya Yusuf. Ya, terus ayo datang pura-pura nangis, masukkan wajah ala komisi bidamin gadis. Dan sudah mereka datang isya ayakun di waktu sore sambil apa? Menangis. Jadi cara drama wis sempurna. Tapi ketika dia cerita ini Yusuf kita main terlena terus kemudian dimakan apa? Nabi Yakub delok baju ternyata utuh. Dari Nabi Yakub boleh gosong. Cek berperadabannya serigala itu. Mau makan anak saya aja bajunya dicopotin dulu. Jadi masih betapa berperadabannya. Cek api akhlaknya serigala itu maksudnya apa? Api mangan anakku kabinnya dicoplok isi. Terus saya dulur-dulur Yusuf, mau kok lali ra duwe sih? Iya kok iso lali iki. Makanya tadi mitos apa kejahatan tidak ada yang apa? Sempurna. Jadi bajunya itu utuh. Namanya ini utuh ora ono serigala. Mulane cek dari Nabi Yakub cek sopan ya apa? Serigala itu apa mangan apa? Anakku wae kabine dicoplok. Jadi itu bukti. Makanya data forensik itu ya ada di Quran. Yang satu cerita siapa? Yusuf. Yang satu cerita siapa? Yakub.